Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Taichi Zero yang dirilis pada tahun 2012 kemarin. Tapi sebelum itu Wan, adiknya Maman bakal bacain komen dari kawan kita, sang spesialis 5663 yang memberikan komentar, orang Indonesia kok wan. Gini ya sayang ya, wan itu kependekan dari kata kawan, bukan wan abut ataupun wan kodir ya dik ya. Oke, lanjut biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya. Langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Cerita ini dimulai dengan pertempuran antara tentara dinasti Qing dan sekelompok prajurit dari kultus kebenaran ilahi. Dari kelompok kultus tersebut, ada seorang pria yang paling menonjol bernama Lu Chan. Dia sering dijuluki sebagai The Freak atau si aneh karena memiliki sebuah tanduk kecil yang menonjol di pelipis kepalanya, serta kekuatannya yang dianggap tidak biasa. Di tengah-tengah pertempuran, seorang prajurit yang merupakan rekan Lu Chan sengaja memukul tanduk Lu Chan. Dan benar saja, tindakan itu pun langsung membuat Lu Chan menjadi marah. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia pun berhasil mengalahkan banyak tentara musuh seorang diri. Namun setelah mengarahkan terlalu banyak energi, Lu Chan akhirnya tumbang dan jatuh pingsan di medan peperangan. Tanduk aneh yang dimiliki Lu Chan memang sudah ada sejak dia lahir. Meskipun berasal dari keluarga yang tampak kaya raya, ayahnya tidak terlalu memperdulikan si Lu Chan. Hanya sang ibu yang benar-benar peduli terhadap hidup dan kesejahteraan si Lu Chan. Suatu hari saat Lu Chan sedang bermain, seorang anak datang mengganggunya dengan merebut jajanan yang sedang dia makan. Saat itu Lu Chan pun berusaha untuk melawan, namun akhirnya gagal. Dia terjatuh ke tanah dan kepalanya membentur tanduknya sendiri. Lu Chan lalu kembali bangkit dan kali ini dia berhasil mengalahkan anak itu dengan kekuatan luar biasa yang tidak diduga olehnya sendiri. Peristiwa tersebut berhasil menarik perhatian seorang pria jalanan yang bernama Udin. Dia melihat potensi besar yang tersembunyi di dalam diri Lu Chan. Di sisi lain, ibu Lu Chan dituduh mencuri oleh suaminya sendiri. Ternyata tuduhan itu memang benar adanya. Namun tindakan tersebut dilakukan semata-mata demi menabung untuk masa depan Lu Chan. Akibat dari perbuatannya, sang ibu pun dihukum secara kejam dan diusir keluar dari rumah. Lu Chan yang saat itu masih kecil mendekati ibunya sambil menangis. Di saat yang sama, Udin, pria jalanan yang sejak tadi diam-diam mengikuti Lu Chan, muncul dan berbicara kepada sang ibu. Dia menjelaskan bahwa Lu Chan memiliki bakat alami dalam seni bela diri. Udin menyebutkan bahwa tanduk aneh di dahi Lu Chan dikenal sebagai 3 bunga mahkota. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ibu Lu Chan menasihati putranya untuk terus mendalami ilmu kungfu dan menggunakan kemampuannya di jalan yang benar. Setelah itu, sang ibu pun akhirnya meninggoy. Udin pun membawa Lu Chan pergi. Dari sinilah baru terungkap bahwa Udin bukanlah orang biasa. Dia ternyata adalah pemimpin dari kultus kebenaran ilahi yang sedang menyamar menjadi rakyat jelata. Kisah kemudian kembali ke masa kini. Di saat Lu Chan telah terkapar kelelahan setelah bertarung dalam waktu yang cukup lama, dia dibawa ke camp untuk dirawat oleh seorang bidan bernama Dong. Dong memperingatkan bahwa jika Lu Chan tetap nekat ikut berperang, maka dia bisa saja mati. Hal itu disebabkan karena emosi Lu Chan sehingga menguras seluruh energinya dalam waktu yang singkat. Jika ingin tetap hidup dan mampu mengendalikan kekuatannya, Lu Chan harus belajar menyimbangkan energi dalam tubuhnya sendiri. Dong kemudian menyarankan agar Lu Chan mempelajari aliran kungfu yang lebih lembut dan lebih tenang, yang dapat menenangkan jiwa sekaligus memperkuat pengendalian diri.
Untuk itu, Dong pun menunjukkan sebuah desa yang terkenal sebagai tempat belajar kungfu tersebut. Namun, saran Dong justru ditertawakan dan dianggap lelucon oleh orang-orang yang ada di camp. Berbeda dengan mereka, Lu Chan justru memikirkan kata-kata Dong dengan serius. Dia merenungkannya sepanjang malam hingga tak bisa memejamkan mata. Saat larut malam tiba, camp tempat Lu Chan tiba-tiba diserang oleh tentara kerajaan. Dalam kekacauan tersebut, Lu Chan beruntung berhasil selamat. Dia teringat akan saran Dong dan memutuskan untuk pergi ke desa Kauman demi belajar kungfu dari seorang guru bernama Master Chen. Setelah melakukan perjalanan selama berhari-hari, Lu Chan akhirnya tiba di desa yang dimaksud oleh Dong. Namun, kedatangannya tidak disambut dengan hangat oleh para penduduk. Ketika Lu Chan menyatakan keinginannya untuk belajar kungfu, para warga desa justru langsung menolaknya. Mereka menyatakan bahwa para warga desa tidak pernah mengajarkan kungfu kepada orang asing. Di tengah kebingungan dan penolakannya dari para warga desa, Lu Chan tanpa sengaja tertabrak oleh sebuah mesin uap yang besar yang dikendarai oleh seorang pria bernama Fang Zijing yang akrab dipanggil sebagai Fafang bersama tunangannya yaitu Yunyang atau Yuyun. Yuyun kemudian segera menghampiri Lu Chan untuk menanyakan keadaannya. Dia juga berpesan bahwa Lu Chan boleh menghubunginya kapan saja jika dia membutuhkan suatu bantuan. Pada malam harinya, Yuyun mengumumkan bahwa akan diadakan pesta pertemuan bersama warga desa. Acara tersebut diselenggarakan untuk merayakan pencapaian Fafang yang telah berhasil menempuh pendidikan di negara-negara barat dan baru saja diangkat sebagai mandor proyek perkereta apian. Fafang diberi tanggung jawab besar untuk membangun kereta api yang akan melewati desa Chen. Jalur tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut gula dan berbagai produk lokal lainnya ke dunia barat, sekaligus membawa barang-barang dari barat masuk ke desa mereka. Sebagai bagian dari perkenalan teknologi modern, Fafang bahkan memasang lampu listrik di aula pertemuan. Namun sayangnya, lampu-lampu yang dipasang Fafang tiba-tiba error dan meledak. Dari insiden tersebut membuat para tetua desa menjadi kecewa dan mulai meragukan Fafang mengenai kemajuan teknologi asing yang dia bawa. Pada keesokan harinya, Lu Chan kembali bertemu dengan Yuyun di klinik miliknya. Di sana, dia menyampaikan keinginannya untuk belajar kungfu dan menanyakan keberadaan Grandmaster Chen padanya. Namun, saat itu Yuyun nampak setengah hati menjawab pertanyaan tersebut. Meski pada akhirnya, dia pun menyarankan agar Lu Chan pergi ke gunung di sebelah desa tanpa memberikan informasi yang lebih jelas. Tak menunggu waktu lama, Lu Chan pun segera menuju ke gunung tersebut untuk menemukan sang guru besar di sana. Namun, setibanya Lu Chan di gunung tersebut, dia tidak menemukan siapapun. Lu Chan pun kemudian kembali menemui Yuyun untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun, kali ini Yuyun dengan tegas menolak memberitahu lokasi Grandmaster Chen secara spesifik. Dia menjelaskan bahwa peraturan desa melarang keras mengajarkan ilmu kungfu kepada orang luar. Pernyataan tersebut akhirnya memancing emosi Lu Chan. Dengan amarahnya yang memuncak, Lu Chan pun nekat menyerang Yuyun. Namun, Lu Chan meremehkan kemampuan bela diri Yuyun yang ternyata sangat mumpuni. Dan dalam waktu singkat, Yuyun pun berhasil mengalahkan Lu Chan dengan sangat mudah. Setelah insiden pertarungannya dengan Yuyun, Lu Chan pun dibawa oleh salah satu warga desa untuk dirawat. Orang itu kita sebut saja sebagai Apamat. Dia menyimpulkan bahwa Lu Chan sedang berada dalam kondisi sakarat. Setiap kali dia mengeluarkan amarah, energinya pun langsung terkuras habis dan membuat tubuhnya menjadi semakin melemah. Namun justru karena itulah Lu Chan bersikeras ingin mempelajari ilmu Chen Kung Fu. Dia percaya bahwa hanya dengan menguasai teknik tersebut, dirinya bisa pulih dan mengendalikan kekuatannya sendiri. Sementara itu, di tempat yang lain, Fafang mulai merasa putus asa.
Penduduk desa dengan tegas menolak menyerahkan tanah mereka untuk proyek pembangunan jalur kereta api. Meskipun Fafang adalah sepupu jauh dari keluarga Grandmaster Chen dan dibesarkan di desa tersebut. Meskipun dia telah menempuh pendidikan di barat dan kembali dengan niat tulus untuk membantu warga desa, tetap saja dia dianggap sebagai orang luar. Tidak hanya ditolak permohonannya, dia bahkan tidak diizinkan untuk belajar Chen Kungfu di sana. Karena semakin merasa tersisih, Fafang pun mulai membandingkan dirinya dengan Yuyun, putri kandung dari Grandmaster Chen, yang begitu dicintai dan dihormati oleh seluruh warga desa. Pada keesokan harinya, Lu Chan kembali menantang Yuyun untuk bertarung dalam duel kungfu. Namun, seperti sebelumnya, dia kembali dikalahkan dengan mudah oleh Yuyun. Setelah itu, Yuyun pun akhirnya mengusir Lu Chan dari desa Chen. Di tempat lain, Fafang tengah melakukan negosiasi dengan para pemegang saham perusahaannya. Dia meminta bantuan seorang perwakilan dari perusahaan dagang India Timur, seorang wanita bernama Claire, untuk menangani penolakan para penduduk desa Chen terhadap proyek pembangunan jalur kereta api. Sementara itu, Lu Chan masih bertekad untuk mempelajari Chen Kungfu. Dia mencoba berbagai cara untuk kembali masuk ke desa, namun selalu dihalau oleh para penduduk yang semuanya ternyata ahli dalam bela diri. Setiap upaya yang dia lakukan selalu berujung pada kekalahan. Hingga pada suatu hari, Abamat memberikan sebuah nasihat penting kepada Lu Chan. Dia menyarankan agar Lu Chan belajar kungfu dengan cara mengamati dan meniru gerakan para penduduk di saat mereka tengah bertarung dengannya. Mendengar saran itu, Lu Chan pun mulai resek untuk memancing konflik kecil dengan para warga desa. Usahanya tersebut akhirnya berbuah hasil. Pada suatu hari, saat Lu Chan tengah terlibat pertarungan dengan seorang penjual tahu, Lu Chan akhirnya bisa mengalahkan penjual tersebut. Keberhasilannya ini mengejutkan dan mengundang kekaguman dari para warga desa yang menyaksikan pertarungan tersebut. Tak lama kemudian, Claire dan Fafang tiba di desa Chen sambil mengendarai sebuah mesin besar yang dinamai Troy, yang dirancang untuk memasang rel kereta api. Tujuan mereka jelas untuk memulai pembangunan jalur kereta api yang akan membelah desa. Melihat hal itu, Yuyun pun segera mencoba menghentikan mereka. Dia memohon kepada Fafang agar tidak menghancurkan desa tempat mereka dibesarkan. Di momen itu, Claire mulai menyadari bahwa Yuyun memiliki arti penting bagi Fafang, hingga mampu mengalahkan hatinya. Tanpa membuang banyak waktu, Yuyun pun berlari menuju Dewan Tetua Desa untuk melaporkan ancaman tersebut. Namun sayangnya, mereka menolak untuk mengambil tindakan apapun karena Grandmaster Chen masih berada di luar desa dan masih belum kembali. Sementara itu, Lu Chan akhirnya sadar dari pingsannya. Dia segera diberitahu oleh Abamat tentang keberadaan mesin Troy dan ancamannya terhadap desa. Abamat menyarankan agar Lu Chan mengambil tindakan untuk merusak mesin tersebut dan menyelamatkan warga desa. Menurutnya, jika Lu Chan berhasil, dia bisa menjadi pahlawan desa Chen. Dan mungkin hanya cara itulah para warga desa akan mengakui keberadaannya dan bersedia mengajarkan Chen Kungfu padanya. Pada malam harinya, Yuyun diam-diam mengamati mesin Troy. Namun di saat itu pula, dia mempergoki Fafang sedang bermuah-muah dengan Claire. Dengan jengkelnya, Yuyun pun mendekati mereka sambil menahan amarah dan diam-diam mengambil sebuah buku panduan mengenai mesin Troy. Setelah kembalinya ke desa, Yuyun pun segera meminta bantuan seorang petugas pos untuk menerjemahkan isi buku tersebut.
Sementara itu, Luchan juga sudah menyusun rencana yang matang untuk menyusup ke dalam mesin Troy dan merusaknya. Dengan tekad yang kuat, dia pun menyelinap masuk ke dalam mesin dan berhasil mengalahkan beberapa petugas yang berjaga di sana. Namun, setelah semua penjaga berhasil dia lumpuhkan, Luchan mengalami kesulitan dalam menghentikan sistem mesin tersebut. Beruntungnya, saat itu Yuyun juga menyusup ke dalam mesin dengan niat yang sama untuk merusak mesin tersebut. Keduanya pun bekerja sama untuk menemukan titik lemah mesin Troy. Saat mereka tengah berusaha mematikan mesin tersebut, salah satu prajurit yang siuman tiba-tiba membunyikan alarm darurat. Suara sirine itu langsung memperingatkan Fafang dan Claire hingga membuat mereka akhirnya sadar bahwa ada orang yang berniat menggagalkan proyek mereka. Fafang kemudian memperingatkan Yuyun jika dia benar-benar menghancurkan mesin Troy, maka Fafang akan menganggapnya sebagai musuh. Mendengar hal itu, Yuyun ini tak gentar sama sekali. Dengan tekad yang bulat, Yuyun dan Luchan pun akhirnya berhasil menghancurkan mesin Troy yang memicu ledakan besar di area tersebut. Akibat dari ledakan itu, Claire pun terluka sangat parah dan akhirnya meninggoy dalam pelukan Fafang. Fafang bersumpah akan membalas kematian Claire dengan menghancurkan desa Chen, tanpa peduli lagi dengan masa lalunya yang ada di sana. Sementara itu, Luchan dan Yuyun akhirnya berhasil kabur dan kembali ke desa Chen. Di sana, Luchan akhirnya mengetahui sebuah fakta mengejutkan, bahwa Abah Mat sosok yang selama ini menolongnya ternyata adalah Grandmaster Chen itu sendiri. Sejak awal, Grandmaster Chen memang sudah merencanakan agar Luchan menghancurkan mesin Troy yang dibawa oleh Fafang dan Claire. Dia sengaja tidak melibatkan warga desa agar mereka tidak terseret dalam konflik langsung dengan pihak luar. Namun, karena Yuyun juga terlibat dalam penghancuran mesin tersebut, Grandmaster menyadari bahwa akibatnya akan menjadi lebih besar. Dia memperkirakan pasukan kerajaan akan segera datang ke desa Chen. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk mulai mempersiapkan pertahanan secara matang-matang demi melindungi desa mereka dari serangan yang akan datang. Pada keesokan harinya, pasukan musuh pun mulai bergerak menuju desa Chen. Di saat yang sama, para penduduk desa juga mulai bersiap menghadapi serangan tersebut dengan arahan langsung dari Grandmaster Chen. Meskipun bersiap untuk bertempur, Grandmaster Chen menekankan kepada seluruh warga desa bahwa tujuan mereka bukan untuk menyakiti ataupun membunuh musuh mereka. Dia dengan tegas meminta agar mereka semua hanya fokus untuk mengusir para penyerang dari desa. Saat itu, Luchan juga turut berpartisipasi membantu penduduk desa dalam pertempuran yang berlangsung sangat sengit. Dia bertarung dengan sangat semangat menggunakan teknik-teknik bela diri yang sebelumnya dia pelajari dari warga desa Chen. Namun, saat Luchan berusaha melindungi Yuyun dari serangan musuh, dia malah tertembak dan mengalami luka yang cukup parah. Beruntungnya, berkat taktik dan strategi yang telah direncanakan dengan matang oleh Grandmaster Chen sendiri, para penduduk desa akhirnya berhasil mengalahkan para musuh tersebut. Sementara itu, Luchan yang telah terluka sangat parah dibawa ke rumah Dewan Tetua Desa. Di sana, para tetua memperdebatkan nasibnya si Luchan. Apakah dia pantas dihukum karena dianggap mencuri ilmu kungfu Chen atau justru dibebaskan dari tuduhan? Saat itu, Yuyun pun akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Dia membela Luchan dengan tegas dan mengatakan bahwa Luchan tidak mencuri ilmu kungfu dari mereka. Sebaliknya, dia malah mempelajari ilmu itu secara terbuka dan terang-terangan melalui pertarungan langsung melawan para penduduk desa.
Bahkan warga pun menyaksikan dan menyadari hal tersebut. Namun para tetua tetap bersikukuh pada aturan yang lama, bahwa orang luar tidak boleh sama sekali mempelajari Kung Fu Chen. Tak tinggal diam, Yuyun pun akhirnya mengajukan solusi yang sangat berani. Dia menyatakan tekadnya untuk langsung menikahi Lu Chan. Menurut aturan adat, jika Lu Chan menjadi suaminya secara resmi, maka statusnya akan langsung berubah menjadi warga desa Chen. Akhirnya, Lu Chan dan Yuyun menjadi suami istri yang sah. Namun, sebelum Lu Chan bilang film sudah tamat, datanglah dua orang misterius menuju desa mereka. Dan the end. Alhamdulillah Yawan, film akhirnya sudah tamat. Semoga kalian-kalian yang masih berstatus jomblo bisa meniru Lu Chan untuk masuk ke desa-desa tetangga dan bertemu dengan anak Pak Lurah yang akhirnya ngajak kamu untuk menikah. Akhir kata, beli benang biru ke tempat tinggalnya si Mama. Adiknya Maman mau berenang dulu dan sampai jumpa.